Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan pertama, yaitu tari pendek yang akan ditarikan oleh Feby Antari, Nina, Adelia, dan Oli. Untuk itu kepada penari dipersilakan dan selamat menyaksikan.
Baik hadirin, untuk selanjutnya yaitu penampilan tari Wirayuda yang akan ditarikan oleh Arfi, Asga, Sparsa, Danes, Nanda, Abi, dan Wira. Untuk itu, kepada penari dipersilakan. Selamat menyaksikan.
kita akan menyaksikan bersama-sama persembahan tari pangan drama yang akan ditarikan oleh Rita, Febrianti, Desa Elina, Sugianita, dan Nadia. Untuk itu kepada penari dipersilakan.
Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama tari baris tunggal satu babak yang akan ditarikan oleh Satya dan Jaya. Selamat menyaksikan.
selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan tari gabon yang akan ditarikan oleh Islami, Tania, Kartika, dan Nadia. Untuk itu, kepada penyanyi dipersilakan.
Untuk penampilan terakhir, kita akan menyaksikan bersama tari baris tunggal satu babak yang akan ditarikan oleh Agus dan Rubesina. Untuk itu, selamat menyaksikan.
acara selanjutnya, sembari menunggu perhitungan nilai dari beban juri, tamu dan seluruh peserta didik diperkenankan untuk istirahat makan siang. Dan bagi seluruh peserta didik dapat menukarkan kupon makan siang pada sumber suara. Terima kasih. Semuanya telah menampilkan yang maksimal dengan kondisi yang sehat semua, tidak ada yang sakit. Nah, dari penampilan tadi ya yang perlu dimaksimalkan yaitu yang pertama fokusnya. Nah, dimana pandangan mata adik-adik itu memang sudah fokus melihat ke depan ya, tapi masih ada beberapa yang masih duduk kanan kiri. Fokus itu termasuk dalam wirase penjiwaan. Ketika kita menari, yang dilihat itu cuma satu titik saja. Kalau misalnya gerakan nongkrong, dilihat ke depan. Kalau misalnya gerakan ulap-ulap, kemana posisi tangannya? Misalnya ulap-ulapnya ke kiri. Tidak cuma satu aja. Ya, misalnya kalau ulap-ulap, lihat ada ke depan, itu agak melenceng. Agak aneh dia. Maka fokus itu termasuk salah satu komponen yang penting ya dalam penjiwaan menari. Itu termasuk ke semua penari ya, dari pendek, panjang, gabor, yude, dan juga baris tunggal. Lalu untuk yang kedua, aturan panggung dalam menari. Nah, aturan panggung yang dimaksud itu ketika menari, misalnya jangan sampai kelihatan gigi ya, atau buka mulut gitu misalnya. Tadi ada salah satu penari pendeknya lupa gitu misalnya gerakannya, jangan sampai kelihatan gigi. Ada juga penari juga tadi pada waktu berperang gitu misalnya, terus adik-adik melihat temennya gitu ya. Nah, perang itu kan ngelik gitu pas matanya, pas lihat temannya jangan malah ketawa. Makanya ada yang ketawa gitu, mau ketawa gitu, jadi kelihatan giginya dari depan. Lalu yang ketiga itu posisi anggom tangannya. Nah, untuk tari pendek, tari perama dan gabor, terutama di tari perama tadi ya, pastikan anggomnya. Kalau misalnya anggom kanan, posisi tangannya jangan sejajar. Nah, misalnya sejajar itu pastikan kalau anggom kanan itu tangan-tangan lebih tinggi, yang siram tangan-tangan yang siram tisu itu biasa setara anggomnya. Di pendek juga dan di jabor juga. Tuh. Lanjut, posisi tangan pada saat gerakan nempel. Itu tangannya jangan untuk bergerak. Yang bergerak itu cuma kaki, pinggul dan kepala. Jadi tangan itu yang bergerak ikut. Dan yang terakhir itu level rendahnya. Itu tolong dipastikan lagi sehingga adik-adik pas nari dipakai itu jangan kelihatan berdiri gitu ya narinya. Level rendahnya tolong dipertahankan. Baik, sekian dari saya berikan kepada juri saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini yang sudah menurut kita sebagai juri satu. Ya, mungkin untuk yang pertama, Pak lagi sesuai dengan nomor urut varian. Ya, untuk yang pertama itu tadi ada pendek panjang. Itu mungkin yang pertama yang paling terlihat itu adalah wiramo atau ketukan dari mimpilnya. Ada tadi ketukannya sudah cepat, tapi kepalanya masih lambat, kakinya masih lambat. Ya, jadi usahakan dengarkan lebih seksama lagi ketukan tabuhnya, ya, karena itu ada kalau ketukan itu bilang
level ketukannya, ada yang cepat, ada yang lama. Ya, jadi dengarkan lebih seksama lagi, lebih fokus lagi mendengarkan musiknya. Ya, itu yang kedua. Ini mungkin masalah di rata-rata di semua ya, cewek, cowok, baris semuanya itu ada di jari kaki. Masih banyak sekali lupa dengan jari kaki. Misalnya ada jari kaki ini bikin kalian terlihat lebih kuat fondasinya. Ingat, bagian kaki kalian ketika menari adalah ibaratnya itu adalah seolah sebagai fondasi. Ya, dasarnya. Kok dasarnya nggak kuat, ke atas pun dia nggak kuat. Ya, itulah kenapa. Ya, kalau kalian tanjak, kalau yang cowok tanjak, jari kaki harus tetap tinggi. Satu aja jari kakinya. Sering kan Lulus bilang di sana, yang mana di depan, yang mana jinjit itu yang tinggi. Yang nahan beban, tidak usah angkat jari kaki. Ya, yang di depan saja. Ya. Lalu untuk yang cewek itu biasa, biarpun dia agamnya tidak jinjit, jari kaki merepresentasikan atau melambangkan kalau kalian itu agamnya kuat. Ya, kalau kalian turun itu kurang kuat. Lalu posisi tangan, ini untuk masih di pedet ya. Posisi tangan itu kadang kalian menari terlalu tutup. Jadi untuk yang pedet kalian menari seperti ini, kelihatannya kurang buka, terlalu dekat. Ya, jadi muka adik-adik, wajah adik-adik tidak terlihat. Ya, nanti percuma mau kalian cantik-cantik nggak kelihatan buka. Ya, lanjut lagi, milpil. Nah, kepala kalau milpil tetap kanan, kaki kanan yang jalan, kepala ke arah kanan. Kaki kiri, kepala kiri, kanan kiri, jangan kebalik. Ya, tidak boleh. Itu bukan tekniknya. Ya. Lalu tadi ada juga gelung tangan. Ya, gerak gelung tangan. Gelung tangan itu geraknya di sini. Ya, ini panjang. Tadi Indonesia ada yang masih ngaduk. Hati-hati ya, gelung itu di sini. Satu aja, soalnya dia di arah adon kiri aja seperti ini. Sedangkan di adon kanan benar dia. Ini lurus, ini gelung. Ya, boleh diperhatikan lagi. Lalu ini masalah untuk semua penari juga ya. Kesalahan yang sama, pandangan mata dan fokus mata itu masih menjadi PR yang besar untuk adik-adik semua. Ya. Kita lanjut untuk yang nomor 2 ya. Itu tadi di Wirayuda. Tadi Kak Lulus dapat lihat ada yang terlihat giginya. Ya, kalau bahasa Kak Lulus kejengik nari gitu. Nggak boleh ya. Kalau tari lepas itu tidak boleh terlihat gigi. Beda dengan drama tari, seberat tari itu baru boleh kelihatan gigi. Sedangkan kalau tari lepas itu kayak sekarang ya, Wirayuda, baris, pendek itu namanya tari lepas. Itu tidak boleh terlihat gigi. Ya. Lalu ini yang paling ketara, kalau ketara paling terlihat sekali untuk Wirayuda, menarinya kurang maju. Kalian terlalu takut di belakang. Ya. Mepet narinya. Nanti 4 bulan lagi usahakan habiskan sampai ke depan. Ya. Tapi jangan sampai lewat pipanya. Ya. Nanti takutnya tersandung jatuh. Intinya di belakang pipanya. Ya. Tadi terlalu jauh dari belakang. Ya. Kita lanjut lagi. Ini juga mungkin banyak di cowok ya, khususnya masalah utama adalah siku tangan. Kalian masih biasa sekali siku tangannya ada di bawah. Biasakan kalau cowok itu ada 2 yang harus diangkat, siku dan bahu atau pala. Ya, siku angkat, pala angkat, pasti tariannya bagus. Ya. Kita lanjut ke nomor 3, yaitu baris final ya, kelompok 1 tadi. Yang pertama itu tetekesnya kurang masih ya. Coba tetekes itu tetek-teteknya. Misal
Nanti misalnya turun bawah, turun 3 kali, misalnya B. Kurang kelihatan, masih hanya sekedar naruh kaki ya. Biasakan untuk tuh. Itu akan lebih kuat. Terus lanjut lagi, ulang-ulang juga begitu. Misalnya itu akan jauh lebih kuat ya. Jadi tidak sekedar menaruh tangan saja. Kita lanjut lagi, jari ring. Ini juga masalah yang cowok biasanya lupa jari. Ya, ingat kembali. Tadi juga harus lihat ketika jalan panjang, kurangi injokkan badannya ya. Jangan ketika kalian jalan injoknya tetap. Itu dia kelihatan kurang kuat. Kalau kalian mau jalan kakinya badannya tetap ini. Diam, diam, baru dia terlihat lebih kuat. Oke, kita lanjut, itu saja untuk nomor 3. Nomor 4 sekarang ya. Panjang Brahmo tadi ya. Tetap yang pertama itu adalah fokus mata, masih ke keliling mata. Kita harus lihat ya. Lalu yang kedua itu seledet. Tadi Kak Agus dapat lihat panjang Brahmo-nya ada seledet, muka aja seledet, matanya tak ikut seledet. Ya, misal matanya ke depan, kepalanya seledet. Ada seledet seperti ini. Namanya aja seledet. Seledet itu matanya yang bergerak, hanya diikuti oleh dagu sedikit. Ya, bukan dagunya bergerak, matanya sedikit. Hati-hati kembali. Ya, matanya dulu, dagunya sedikit. Ya, lalu tetap ada di irama. Tadi agak miss irama untuk panjang Brahmo. Ya, lebih dengarkan musiknya lagi, fokus terhadap ketika musik. Lanjut nomor 5. Nah, di baris tunggal juga tadi ya. Kalau ini tadi kamu lihat ada adomnya kurang tarik tadi. Ada adom tadi agak ke depan adomnya. Kurang tarik. Adom yang bagus untuk baris itu ketika kalian adom, kalian lirik kanan kiri tidak terlihat sikunya, itu baru bagus adomnya. Kalau kalian misalnya ngadom, terus kalian lirik kanan kiri, tidak terlalu kelihatan sikunya, itu baru adomnya bagus. Nah, kalau terlihat sikunya, berarti adomnya kurang tarik. Oke, kita lanjut nomor 6. Itu tadi ada gapor. Ini sedikit ya, jadi ini lumayan bagus kalian. Maksudnya kelompoknya lumayan stabil ya, sama semua. Susah tak untuk menilai. Mungkin yang paling terlihat itu adalah coba untuk belajar nyalut lebih halus. Ya, jangan terlalu kekoh nyalut ya. Ya, jangan terlalu katos ya. Terakhir nomor urut 7 dari baris tunggal lagi dari terakhir, yaitu arah seledet. Tadi baru dapat lihat ada arah seledetnya salah. Agak kanan seledetnya ke kiri, nggak ada ke kanan. Ya, sekian mungkin segitu aja dari Kak Tugus karena sudah lebih banyak secara global. Tetap fokus mata, jari ring, jari kaki, arah kaki itu sudah tetap harus dimaksimalkan dan dipelajari lebih secara baik. Baik, sekian yang bisa Tugus berikan. Kita lanjut acara pembagian atau pengumuman juara. Kita mulai dengan tari pendek. Ini kita yang cewek-cewek dulu semua ya. Untuk tari pendek sebagai juara 1 dengan total nilai 248 diraih oleh Nikomang Deli Carolina Santi. Dengan total nilai 243
diraih oleh Nikomang Karenina Maisa Putri. Silakan. Dan sebagai juara ketiga dengan total nilai 242,3 diraih oleh Nikadek Adelia Anggreni Putri. Dan sebagai juara harapan dengan total nilai 239 diraih oleh Niputu Febi Antari Gaya. Silakan. Kita lanjut dengan tari panjang Brahma. Sebagai juara satu dengan total nilai 249,3 diraih oleh Niputu Prisa Dihyandra Maheswari. Dan sebagai juara kedua dengan total nilai 246,3 diraih oleh Niputu Paramita Febi Yanti. Silakan. Dan sebagai juara ketiga dengan total nilai 242,3 diraih oleh Nikadek Nandia Sukma Putri. Dan sebagai juara harapan dengan total nilai 240,3 dan 237,3 diraih oleh Ida Ayu Sasmita Sri Prameswari dan Desa Putu Elina Paramita Sari. Silakan. Dan dilanjut dengan tari Gapor. Sebagai juara satu dengan total nilai 248,6 diraih oleh Nikadek Iswari Putri Pradinata. Dan sebagai juara kedua dengan total nilai 248,3 diraih oleh Nikadek Tania Widiantari. Dan sebagai juara ketiga diraih oleh Ninyoman Kartika Afriliani. Dan sebagai juara harapan dengan total nilai 244 diraih oleh Niputu Navia Maharani Putri. Kita lanjut dengan yang cocok ya. Yang pertama adalah tari Wirayuda. Sebagai juara satu dengan total nilai 249 diraih oleh Inyoman Adi Wira Saputra. Dan sebagai juara kedua dengan total nilai 245 diraih oleh Igede Abi Chandra. Dan sebagai juara ketiga dengan total nilai 244,6 diraih oleh Igede Sparsel Ari Yendra. Silakan. Dan sebagai juara harapan dengan total nilai 240, 238,6 dan 234,3 diraih oleh Igede Danes Adi Suara, Imade Brita Premananda dan Iputu Satya Avinarenda dan Iputu Aska Trinanta Anugrah Subuh. Kita lanjut dengan tari baris satu babak. Sebagai juara satu dengan total nilai 246,3 diraih oleh Igede Jaya Putra. Dan sebagai juara kedua dengan total nilai 246 diraih oleh Bagus Made Mahesa Anggara. Dan sebagai juara ketiga dengan total nilai 244,3 diraih oleh Putu Agus Putra Darmawan. Dan yang sebagai juara harapan
itu dengan total nilai 241,6, 241 dan 238,6 diraih oleh Iputu Adi Satya Wiguna Purnawan, Ide Bagus Murah Darpa Prabawa, dan Ide Bagus Putra Kenita. Silakan ke depan. Untuk pemberian piala, dia mohon untuk yang mengundang kalian adat dan kalian dinas yang tengah duduk terlebih dahulu untuk menyerahkan hadiah. Abang. Officer. Oke, sudah. Untuk keperluan dokumentasi yang mau memfoto silakan angkat hadiahnya sekalian. Sudah, silakan untuk setelah ini semua kembali ke tempat.
kita lanjutkan dengan pengumuman juara umum. Seperti yang sudah Pak Agus umumkan tadi atau di pembukaan tadi ya, juara umum ini adalah kita mencari yang terbaik dari yang terbaik. Itu kita bagi dua kategori, yaitu putra dan putri. Jadi siapapun yang dapat itu adalah hasil kerja keras adik-adik sendiri ya. Dimana juara umum ini bukan hanya sekedar nilainya tinggian ya, tapi juga harus melihat dari konsistensi adik-adik latihan, bagaimana adik-adik latihan, bagaimana adik-adik bersungguh-sungguh dalam berlatih ya. Intinya yang Kak Agus lihat bukan hanya nilai, tapi juga kedisiplinan, konsistensi adik-adik, dan juga tentu saja absen ya, yang paling penting ya. Oke, tidak berlama lagi kita akan mengumumkan juara umum 1, 2, dan 3 untuk kategori yang putri pertama ya. Untuk yang putri sebagai juara umum 1, atau kita mulai dari juara umum 3 dulu ya, biar lebih surprise ya. Oke, untuk juara umum 3 nilai kalian sudah tahu ya, jadi kami tidak lagi untuk mengulang nilainya. Itu diraih oleh Dikadek Tania Widian Kari. Dan sebagai juara kedua, juara umum kedua itu diraih oleh Dikadek Iswari Putri Pradi Nata. Dan sebagai juara umum 1 itu diraih oleh Diputu Prisa Dinyandra Maheswari. Silakan ke depan. Kita lanjutkan dengan juara umum putra. Sebagai juara umum 3 diraih oleh Bagus Made Mahesa Anggara. Silakan ke depan. Dan sebagai juara umum 2 diraih oleh Igede Jaya Putra. Dan sebagai juara 1 diraih oleh Inoman Adi Wira Saputra. Silakan ke depan. Baik, untuk penyerahan juara umum yang mengundang Guru Indonesia dan Bapak Promotor untuk menyerahkan